Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara binuri mauludil Mustafa qulubal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala allallaha yudimuna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wal muslimin wal hadirin muttasilin wa muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syarifah, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Idrus, pengasuh Majelis Ratibil Haddad. Mudahan beliau panjang umur, mudahan beliau disehatkan Allah, dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Fadli Muiz sebagai pengasuh pondok Zadul Muttaqin. Mudahan beliau panjang umur, mudahan beliau selalu sehat, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Wabil khusus Bapak yang mempunyai ini majelis, mudah-mudahan usaha beliau diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat yang semuanya kita di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, menta'zimkan malamnya maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita semua mendapat taufik hidayah, selalu bisa menghidupkan ajaran Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita semua
mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan nantinya di dalam surga, terkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para aulia was salihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa dzakkir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Hai kekasihku Muhammad, engkau sampaikanlah peringatan agama. Sesungguhnya peringatan agama akan bermanfaat bagi umat Islam. Di antara peringatan yang seringkali kita adakan setiap tahun adalah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menampakkan rasa syukur, rasa kita terima kasih, kita punya Nabi yang paling agung, paling hebat, manusia yang paling mulia adalah Nabi kita, dan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita balas semuanya tidak meminta, tetapi dikasih Allah Ta'ala kita menjadi umat Nabi, ummatun marhumah, umat yang selalu disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi, umat adalah paling baik. Kalau kita menjadi umat Nabi, rasa terima kasih, selalu hati kita gembira, selalu hati kita senang, karena kita dikasih Allah Ta'ala nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah tadi kita membaca maulid, semuanya ulun lihat gembira. Mudah-mudahan betul gembiranya karena bisi Nabi. Kadang-kadang kita tuh gembiranya karena hanya kawin, bisa. Atau kita tuh senangnya dapat nasi bungkus, bisa. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, hendaklah semua umatku senang dan gembira. Dengan apa senangnya hati kita, gembira hati kita, kita mendapat anugerahnya Allah. Setiap saat, setiap waktu kita mendapat rahmat dan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ulama menafsirkan kalimat bi fadlillah wa bi rahmatihi, senangnya hati kita punya Nabi. Nabi itu sebagai anugerahnya Allah, Nabi itu sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita bulah masih sedih, masih duka cita, kadang-kadang hati kita masih musang, sampai muha kayak musang, menunjukkan kita tuh belum paham, belum yakin, belum kenal betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita betul-betul kenal dengan Nabi, betul-betul hatinya penuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau itu pencinta Rasulullah. Maqam beliau adalah mahbub, orang yang sangat dicintai Nabi. Kata beliau, wa dzikruhu ruhun li anfusina. Dan salawat memuji Rasulullah, mengingatkan kebaikan Rasulullah itu menyenangkan hati.
Apabila hati kita masih belum tenang, belum senang, belum lapang, menunjukkan pengenalannya hanya ingin di luarnya, kada sampai ke dalam batin. Oleh sebab itu kita membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan, aku meyakini, aku merasakan bahwa tidak ada yang berhak jadi Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ini yang maha betul menjadi Tuhan. Yang memiliki sifat kaya hanya Tuhan. Yang maha agung hanya Tuhan. Yang betul-betul alim hanya Tuhan. Yang betul-betul kuasa hanya Tuhan. Kita mula hendak balaki nang anum, nang bungas, nang kuat segala-galanya. Sekali kenyataannya bisi laki kai Tuhan menunjukkan kita kada kawam menentukan. Sebaliknya pulang si laki-laki hanya ingin punya bini yang muda, yang kaya, yang behenol. Sekalinya dapat nini. Nah, kita bukan Tuhan lemah, kada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Orang yang betul-betul mengenal paham dengan Allah Ta'ala, hatinya lapang, hatinya tenang, sampai-sampai inya tuh berucap di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Siapa yang kawas macam itu orang yang mengibat kepada Allah, orang yang mengenal betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita tuh mengaji tauhid lawan nang ahlinya, mengenal sampai merasa, dengan merasa sampai menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya asyhadu, disaksii. Siapa yang menyaksii? Hati kita, roh kita yang menyaksii. Bukan hanya saksinya dengan lidahnya, kesaksian yang penuh yakin di dalam hati. Orang yang betul-betul mensuhudkan Allah, memandang Allah Ta'ala, selalu hatinya ribolah, selalu hatinya sabarlah, selalu tenanglah. Istilah bahasa ini bawa batanang, musuhnya beheran lagi ya kak. Bawa batanang dia, musuh jaharat ya kak. Yang kedua syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita menyaksii, meyakini, merasakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tetapi adalah utusan Tuhan, pembawa berita nang datang dari Tuhan. Kita wajib percaya apa yang disampaikan Nabi. Di antara yang disampaikan Nabi, tanda-tanda kiamatnya Nabi banyak nang bungul pada nang alim. Takuni rukun mandi, biar nyulak balaki berapa rukun mandi. Kada tahu ya aku bisa balaki ya. Nang laki ditakuni berapa rukun mandi, nahap menjawab 2 aja rukun mandi. Apa rukun mandi nang 2 itu? Sabun lawan gayung ya kah? Ini keadaan zaman kita banyak bungul, kada paham dengan masalah ilmu agama. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi, tanda-tanda dekatnya kiamat. Banyak nang kada memahami ilmu agama.
banyak nang kada mau sekolah agama. Aku jalan sekolah agama kada betetal. Kalau mengaji umum, kalau umum ada tetalnya S1, S2, yang manja S2 tukar S jadi dia ya kan. Ilmu agama, ilmu peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda dekatnya kiamat kata Nabi, banyak perempuan daripada lelakian. Kalau kita lihat di majelis-majelis banyak binian, cangkol bebinian ke majelis. Kalau lelakiannya banyak koleknya kah? Kecuali ada main bola kah, cangkol ya kah? Itu betul apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita betul meyakini Nabi itu sebagai utusan Allah, kita perhatikan sabda-sabda Nabi. Ulama-ulama dahulu setiap rumahnya itu membaca hadis-hadis Nabi, hadis Arba'in, hadis Sunan Bukhari ya kah? Sahih Bukhari, kitab-kitab hadis. Karena di satu tempat apabila dibaca hadis-hadis Nabi, insya Allah kampung itu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda kita cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita tuh menyenangkan Rasulullah. Rasulullah itu bulah kada mati, silin hidup, hanya silin berpindahnya dari alam dunia menuju alam barzah. Dalam riwayah, alam barzah itu lebih luas pada alam dunia. Pian lamun ragu kada percaya, cobai mati ya. Rasulullah melihat, Rasulullah memandang. Mudahan kita menjadi umat yang baik, umat yang menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hai semua umat-umat Rasulullah, ikam sudah menjadi umat Nabi, umat yang baik, tapi ikam berusaha menjadi umat-umat yang lebih baik. Apa sifat umat Nabi yang lebih baik? Mengajak kebaikan. Alhamdulillah Bapak ini bisa majelis mengajak kebaikan. Beliau menjadi umat Nabi yang disayangi Rasulullah. Mudahan kita bisa mencontoh umat-umat Nabi yang baik. Kita jadi ulama menyampaikan ilmu nang datang dari Nabi, kita sampaikan. Kita menjadi umat yang baik. Kita di rumah tangga harus kita menjadi umat Nabi yang baik. Kalau suami kita boleh lupa dengan ibadah, kita ingatkan, wahai suamiku yang sayang, sembahyang sembahyang ini hubungan kita kepada Allah. Ibadah yang mengumpul di dalamnya bermacam-macam ibadah. Laki siap menerima nasihat bini, bini pun siap menerima nasihat laki. Kita ingin menjadi golongan yang beruntung. Kata Allah Ta'ala, umat golongan yang beruntung itu wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis-sabr. Bagaimana sifat umat Nabi yang siap menerima nasihat, senang menyampaikan nasihat, orang mempunyai ilmu. Mudahan kita hidup berilmu, jangan sampai jahil, apalagi tambuk. Rukun-berukun paham, tauhid paham, tasawuf paham, fikih paham.
Tampulu ada pewaris Rasulullah, para ulama. Jadi ulama itu elangi sambil kita bacakan hukum agama. Kita lihat di zaman kita ini ketujuh belang kepada ulama, hanya tujuannya datang kepada ulamanya hanya berselfie ya. Berselfie itu berfoto kah? Namun fotonya bina bagus juga nalinya kena diandok, ditawing di hadapan tamu. Aku aja patuh lawan sidinnya kan ada patuh. Bagus kita datang kepada ulama, mendekat kepada ulama, ambil kesempatan perlu kita bertanya masalah agama. Kita akan mati, kita akan menghadapi kiamat, harus ilmu. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah itu batakun masalah agama. Ulun mulah bisa dielangi tamunya babinian, pakaiannya pakaian muslimah, bajilbab tertutup semuanya. Pian bajil beelang, ulunnya minta amalan apa jil? Amalan mingguan. Kalau amalan mingguan itu membaca dalail, ada hijibnya, hijib Senin, Selasa, kejadian lain. Apakah amalan itu dikehendaki membaca ratib Syekh Saman, ratib Habib Abdullah Al-Idris, ratibul Haddad, lain juga. Pahamlah pian amalan mingguan, minggu ini berapa numbuk nang keluar ya. Batakun buntut. Pakaian muslimah sekali halnya pada buntut. Karena bagian kayak itu ulunnya banyak utang. Di mana-mana ada utang, kada ada jalan ditagih oleh nang mau tangi, paksa bajudi. Kada ada sejarah orang nang bajudi itu nang mau sugih. Nang ada sejarah mau sugih itu nang badagang. Sayyidah Khadijah binti Nabi sugih badagang sidin. Sahabat-sahabat Nabi gawiannya badagang. Kadada berjudi. Judi itu adalah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Punya ulun kada boleh. Ini hukumnya judi. Judi itu dosa. Dalam agama judi itu ada Allah, ada menang. Itu namanya judi. Nobel kan jangan memadahakan. Padahakan dia sekali. Lamun sekali ulun tembak karena ulun ampih dia bertobat. Tetap dia kita kada boleh. Ulun tadi belangnya kepada ulama dipadahakan sidinnya. Pian kenapa kada memadahakan? Aja ulun nang dipadahkan ulama itu pian tembak karena jolah luput dia aja kah? Sama aja kada nang tahunya, hanya nang tahu tu Allah Ta'ala. Ini zaman kita ya kah. Beelang-elang maulah jadi dosa aja ya kah. Orang beelang tu membawa kebaikan, batapun agama, minta doa. Jadi ada manfaatnya. Kita ingin menyenangkan Rasulullah, kita bisi ilmu, kita sampaikan. Kita sebagai pewaris Rasulullah, ilmu itu kita bagi-bagi. Supaya hendak selamat harus lewat ilmu. Sehingga dikatakan Nabi dalam hadis, tuba liman amila bi ilmi. Beruntung umatku yang menuntut ilmu, yang mengamalkan ilmu, yang membagi-bagi dengan ilmu. Alhamdulillah di daerah kita ini banyak majelis ya kah. Kita lihat ulama-ulamanya bakas tamatan Darussalam. Ada nang tamatan Pamangki, ada tamatan di dalam Pagar ya kah. Ini ilmunya sahih. Ilmunya diambil dari ulama kepada ulama sampai kepada Rasulullah.
Sehingga dikatakan oleh ulama haitsu hallu hallatil barakah. Di kampung, di tempat nang di situ ada pewaris Rasulullah, ada anak cucu Rasulullah, kita hidup diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa pahaman hidup diberkahi? Kita mendapat kebaikan. Bertambah-tambah adalah kebaikan. Inilah jalan kita menggembirakan Rasulullah menjadi umat yang pandai mengajak kebaikan, mencegah kemaksiatan. Itulah umatku ya Nabi, ya Tuhan, itulah umat engkau nang beruntung. Kadakawa jadi ulama, jadi penuntut ilmu. Kadakawa jadi penuntut ilmu, pencinta ilmu. Jangan sampai kita benci dengan ulama, apakah lagi menangkapi lawan ulama. Ada nak kisah gila-gilaan mahantam lawan ulama. Sekali dia wadah gila, kisah gila aja ya kan. Adanya ulama dicintai. Sampai ulama ini adalah pengganti Rasulullah, bawaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kita cinta dengan Rasulullah, kita itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnah-sunnahku, sungguh betul hatinya cinta lawan diaku. Sunnah Nabi banyak, ajaran Nabi banyak. Kalau kita makan, nah dengan tangan kanan makannya baca bismillah. Kalau kita betul mengikut Nabi, makannya tatkala lapar. Rasulullah itu sehat. Apa obat Nabi jadi sehat? Nabi itu makannya waktu lapar. Lamun kita kan kawa, apalagi bulan Maulid, pikul makan. Di mana tempat makan. Nabi makannya waktu lapar ya kah? Sebelum kenyang, Nabi ampih makan. Lamun kita makan, penduhulunya makan, pendudinya tuntung. Karena banyak awal ikan makan penduhuluan, tuntungnya pendudian, 60 gratis ya kak. 60 kada bayar ya kak. Baca bismillah dengan tangan kanan. Ini makan kada bismillah. Karena banyak awal makan kada bismillah supaya gencang. Itu jauh pada sunnah Nabi. Pakai sunnah Nabi. Sehingga ulama-ulama dulu kada mau makan sumangka. Padahal buah sumangka ini buah yang halal, yang banyak mengandung vitamin. Kenapa ulama dulu kada mau makan sumangka? Kada tahu cara Nabi memakan sumangka. Apakah Nabi makan sumangka itu ikut ke itu ya kah? Apakah bersendok? Apakah berkupas? Kada tahu cara Nabi makan sumangka. Kada makan sidin. Mungkin saja sumangkanya kada dah habis. Kencang ya kah? Nah itu saking cintanya dengan Nabi, hal ihwal Nabi, cara Nabi diikuti. Allah mengutus Nabi ke alam dunia ini sebagai uswatun hasanah. Kalau kita jadi pegawai yang semacam akhlak Nabi adil, amanah. Jadi pedagang yang semacam pedagangnya Rasulullah jujur ya kan. Kalau kita jadi ulama yang betul-betul amilin yang mengamalkan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hal kita sehingga kita menjadi umat Nabi yang baik, menjadi umat yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan sebuah kitab. Dan ini sebuah kitab kisah Nabi.
Kitab ini bahasa Melayu, ada tulisan Latinnya, jadi nang kada bisa membaca huruf Arab, ada Latinnya. Isinya kisah keistimewaan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, kayak bagian bola hendak cinta lawan Nabi lamun kada tahu kisahnya. Di sini ada ijazah membaca Maulid Al-Habsyi, Al-Azab, Ad-Daibai, Al-Baghdadi, yang mana kita ambil dari ulama sampai kepada penyusunnya, dan adab-adab kita membaca. Di antara adab kita membaca Maulid, harus bacaannya jangan salah. Apabila salah baca, salah karena maknanya, salah maksudnya. Pian bulah nahab lagunya membaca Maulid, tapi salah bacaannya. Sekali membaca walau qad tapaksa, padahal bacaannya walau qad tasoba, tak baca tapaksa. Bisa juga salah baca ni gugup, kada bisa ditanggung orang banyak. Sama pian dapalah kawin, kada bisa berhadapan lawan pengulu. Ya pengulu ikam aku kawin akan lawan si anu, anak si anu, abahnya adalah berwakil kepadaku dengan maharnya sekian. Sekali jawaban laki-laki tadi, ulun dek imba manikahi pian pengulu bangsat ya pengulu. Anda kada binian gugup. Nah ya kan, harus mental ini dibiasakan ya kan. Dan di sini ada ijazah hadis-hadis musalsal, yang mana sahabat Nabi Abdullah bin Umar melihat Rasulullah itu melikit dupa, membakar kayu garuk untuk berharum-harum. Rasulullah itu badannya sudah harum, paluh Nabi itu harum, suka Nabi itu berharum-harum dengan dupa, dengan kayu garuk ya kah? Ya nang biasa kita baca Maulid menimbun garuk itu ada ijazahnya. Dari guru kepada guru sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Apabila ilmu kita, amal kita ada hubungan dengan Rasulullah, itu ada rahasianya, ada sirnya, ada cahayanya. Termasuk ijazah menyapui telapak tangan dengan minyak harum, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Beliau sebelum berjabat tangan dengan sahabatnya, tangan ini disapui dengan minyak harum dulu. Kita pun bersalaman lawan siapa aja sapu minyak harum dulu, supaya sama-sama senang. Ini kada bersalaman lawan kawa, telapak tangan disapui lawan balsam, apalagi lawan minyak angin. Kasihan nang menyalaman, nang disalamani ya kah siup. Nah ini perbuatan yang dilakukan Nabi, kita ambil ijazahnya dari guru kepada guru. Ini ada sirnya, ada rahasianya ya kah. Termasuk ijazah membaca salawat. Salawat ini 5 macam, yang mana Nabi ini mendapat ijazah dari Sayyidina Jibril daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil Nabi itu menghitung dengan telunjuk tangannya, kayak itu ya kah. 5 macam salawat. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, pian ikuti apa yang ulun baca sebagai ijazahnya ya kah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. Nah, kita hitung sekali. Nah, kayak ini ya kan. Nah, pian tangan pian kayak ini ya kan. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Nah, kita hitung lagi dua sudah ya. Allahumma wa tarham ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tarhamta ala sayyidina Ibrahim kama tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Nah, kita hitung lagi tiga sudah. Allahumma wa tahannan ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tahannanta ala sayyidina Ibrahim kama tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Kita hitung lagi 4 sudah. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta ala sayyidina Ibrahim kama sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Jadi pas 5 ya kak. Jadi sambil salat itu dibaca sambil dihitung 5 macam salawat yang mana diambil Rasulullah kepada Sayyidina Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada ini majelis setiap malam Kamis di Habib membaca Ratibul Haddad. Nah, ulun mendapat ijazah Ratibul Haddad kepada almarhum Guru Sekumpul. Guru Sekumpul mengambil ijazah lawan Sayyid Amin Al-Qutbi sampai kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga ulun mendapat ijazah dari Habib Muhsin. Silin mengambil ijazah lawan ayah Silin Habib Husin Jombang sampai kepada Datu Sidin Habib Alwi. Habib Alwi ini anak Habib Abdullah Al-Haddad. Uja ulama Ratibul Haddad ini bacaan-bacaan Rasulullah. Apabila kita amalkan Ratibul Haddad, insyaallah kita akan dibimbing Rasulullah. Apabila Rasulullah yang membimbing, insyaallah kita pasti selamat. Dan apapun hajat kita akan dikabulkan Allah Ta'ala berkat Ratibul Haddad. Itu diamalkan oleh para ulama-ulama dahulu Ratibul Haddad. Kadang gampangan Habib Abdullah Haddad menyusun Ratibul Haddad itu dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada semua ini jamaah, ini sebuah kitab yang mengandung tentang sejarah Rasulullah, tentang ijazah maulid, ijazah hadis musalsal,
termasuk ijazah membaca Ratibul Haddad kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para jemaah jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut dengan doa yang langsung disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu Kiai Haji Munawwar Ghazali. Dipersilakan. الفاتحة بالقبول وتمام كل سنة ومعمول الصلاة الشهر ظاهرا باطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمين علينا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت أراد الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا جعلنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبسر ما نزلت من سورة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا أحبابنا أموالنا أولادنا من كل محنة وفتنة وبوس نضرنا ولكل خير ومتفضل الخير ومعد كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. صلى الله على رسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.